Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah di babak ke-6 game pertama dikalahkan Bacrot Etini dari Prancis ini oleh Magnus Carlsen, sekarang masuk ke game kedua, tetap di babak ke-6 teman-teman. Di partai ini Carlsen Magnus megang buah putih dan Bacrot megang buah hitam. Dimulai dari E4 C5, pembukaan Sicilian, kuda F3 dan D6. Gajah ke B5 langsung cek di sini, gajah ke D7. Dan di sini langsung dipukul oleh Carlsen. Menteri mukul gajah dan C4. Dilanjutkan dengan E5, kuda C3 dan kuda ke C6. Sicilian varian kanal attack ini sangat tajam dan sangat sering dimainkan oleh Magnus Carlsen teman-teman. D3, F5. Pion E mukul pion yang di F dan menteri mukul pion. Dilanjutkan dengan kuda ke G5 dengan ancaman adalah petak F7 ini. Menteri naik ke H5 dan di sini dijawab dengan gajah ke E7 teman-teman. Kuda G ke E4, manuver lagi Magnus Carlsen teman-teman. Dan di sini kuda langsung ke F6. Dia mencoba untuk mengadu sekaligus mengamankan rokade. Di sini Carlsen langsung rokade dan Bacrot rokade juga. F4 dan disinilah tekanan dimulai dari sayap raja tersebut langsung dibuka karena dari hitam memulai buka serangan tersebut itu lebih dulu teman-teman. Carlsen baru dimulai dengan F4 ini, E kali F4 dan gajah kali F4. Kuda mukul kuda, dia tidak mempedulikan open menteri tersebut teman-teman. Di sini D kali E4, dia tidak memukul dengan kuda teman-teman. Dilanjutkan dengan menteri ke G6 dan kuda ke D5, mengancam gajah sekaligus kak setir di sini. Namun jelas tidak mungkin karena masih dilindungi oleh kuda. Gajah ke G5 mencoba peraduan dan menteri ke D3. Ketika terjadi peraduan pun ini sama-sama aman teman-teman sebenarnya. Namun setelah dijawab oleh hitam kuda ke D4, ini berbeda. Jika gajah tersebut tidak ditarik mundur, maka kalah power. Di sini Carlsen langsung menurunkan gajah ke G3. Dijawab dengan benteng mukul benteng cek dan benteng mukul benteng. Benteng ke E8 dan benteng ke E1. H5 mencoba menekan daripada gajah ini teman-teman. H3. Di sini Bacrot lebih agresif sebenarnya teman-teman. Namun secara strategi dan teknik jelas kelihatan bahwa serangannya selalu tumpul daripada hitam ini teman-teman. Masih terlalu tangguh Carlsen untuk diberikan strategi-strategi jebakan teman-teman. Raja ke H7 dan gajah ke F2. Kuda C6 dan B3. Kuda ke E5, menteri ke E2. Di sini manuver kuda untuk menempati petak-petak yang dia inginkan selalu dijaga ketat oleh putih teman-teman. Gajah ke H6 mencoba mencari celah di sini. Raja ke H2. Dia membiarkan cek, namun nanti akan ditutup dengan pion. Kuda ke C6, dia tidak memilih untuk cek. Lagi-lagi masih mencari celah serangan daripada kuda tersebut dengan target pion yang di E4 ini teman-teman. Menteri ke F3. Kuda ke E5 lagi, dilanjutkan dengan menteri ke E2 lagi teman-teman. Benteng ke F8 dan gajah ke G3. Kuda ke C6 untuk menempati petak yang dia inginkan, yakni D4 lagi teman-teman. Gajah ke F1. Dan di sini benteng ke E8. Sama-sama dengan keinginan target pion ini yang di E4 harus jatuh. Namun di sini kembali lagi partai berulang dengan benteng ke E1. Kuda ke D4, menteri ke F2. Partai ini berapa kali sudah berulang dan sekarang Carlsen membiarkan pion yang di E4 itu harus jatuh. Namun setelah dibiarkan,
dia tahu konsekuensi akhir yang mungkin dipikir bahwa ketika terjadi peraduan tersebut, pion yang di D6 juga akan jatuh teman-teman. Di partai, dia menjaga pion yang di B6 dinaikkan dan H4. Sekarang sudah tidak ada lagi langkah berulang, dan di sini diterima oleh hitam dengan memukul pion yang di E4. Kuda ke E7 teman-teman, menggarpu menteri, dan di sini langkah terbaik sebenarnya analisa engine, sebaiknya daripada hitam atau bacrot ini teman-teman, menteri ke E6 ini lebih baik. Walaupun terjadi pertukaran benteng mukul benteng, menteri mukul benteng di sini teman-teman, dan menteri putih ke F7, kuda ke F3, ini masih lebih baik. Jika dipukul kuda ini teman-teman, tentu dia mukul kuda juga, dan jika dipukul oleh pion ini bisa tidak mungkin karena pion tersebut terpin dengan raja. Baik, kita kembali ke partai. Di posisi kuda ke E7 teman-teman, langkah partai benteng mukul E7. Dia mengorbankan kualitas demi masuk ke tekanan yang di sayap raja, dan diterima oleh Carlsen. Benteng mukul benteng, kuda ke F5, menggarpu sekaligus mengancam gajah yang di G3. Benteng ke E2 lagi, dilanjutkan dengan kuda ke D4 lagi. Benteng ke E1 dan menteri ke D3 teman-teman. Dia masih melirik ada kemenangan dari langkah ini. Gajah ke F4 memaksa peraduan di sini teman-teman, dan di sini kuda ke F5. Gajah mukul gajah, kuda mukul gajah, dan menteri ke F3 teman-teman. Di sini masih mencoba untuk melawan daripada bacrot dengan cek kuda ke G4, dan setelah raja ke G3 teman-teman, bacrot langsung merebahkan raja alias menyerah teman-teman, karena tidak mungkin lagi dilanjutkan dengan peraduan tersebut. Menempatkan menteri di posisi manapun akan dipaksa untuk beradu selanjutnya oleh Carlsen, karena peta yang terbaik hanya di lajur diagonal B ini teman-teman, makanya dia langsung menyerah. Baik, sekian dulu video kali ini. Dengan dimenangkannya Magnus Carlsen, jelas dia lolos ke ronde ke-7. Sampai bertemu untuk ronde 7 teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.